kayak ikutan seneng gitu dan lega banget. Loli sekarang udah ada di tempat yang seharusnya, di tempat yang aman. Emang seharusnya dia di situ, ya kan? Hola netizen yang tercinta, Laura Meizani kini sudah kembali ke pangkuan Nikita Mirzani. Suasana hati anak Nikita Mirzani itu ternyata kini sangat berbeda setelah lepas dari Fadel Bajide. Nikita Mirzani menyampaikan perkembangan terkini mengenai kondisi putrinya. Nikita Mirzani mengungkapkan rasa syukur atas kondisi putrinya yang membaik. Nikita Mirzani menjelaskan bahwa saat ini suasana hati putrinya sudah sangat berbeda karena tidak lagi ada di sekitaran Fadel Bajide. Nikita Mirzani berharap dalam waktu dekat ini Laura Meizani bisa bicara secara langsung ke awak media soal kondisinya. Kondisi Loli sendiri gimana? Tadi sempat baik. Laura baik sekali keadaannya karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita, mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Satu Indonesia sekarang pada sibuk ngurusin satu makhluk ini nih. Ya, jangan ditiru ya dek ya. Dan yang ngikutin pada sampai Loli Blues, dengar kata-kata mutiaranya. Ngeri, tanpa berpihak ke siapapun dan tanpa ingin ikut campur. Semoga Mbak Nikmir dan Loli sama-sama bisa memperbaiki diri. Dan juga kita semua yang mau jadi calon ibu atau yang udah jadi ibu bisa memperbaiki diri. Selama ini gue males loh bahas kehidupan artis. Tapi karena beredar di sosmed dan sudah separah itu, gue pengen speak up. Biasanya sifat dan karakter itu memang menurun dari ibu ke anaknya. Perhatiin deh cara Loli ngomong. Di sini gue nggak memihak Loli ataupun Mbak Nikmir, tapi anak yang dikerasin biasanya semakin lebih keras, seperti pantulan bola. Jadi ibu memang nggak mudah, begitupun jadi anak, apalagi hidup di tengah keluarga yang broken home. Hebatnya Nikmir bisa menjadi single parent yang bisa berperan ganda. Sementara Loli mungkin nggak dapat peran ayah dalam hidupnya, lalu mencari peran itu di diri orang lain, hingga terjebak di hubungan toksik pergaulan bebas dengan laki-laki yang dikenal dari sosmed. Dan kita nggak tahu ya bagaimana kekosongan yang ia rasakan selama ini. Bukannya menghakimi, sampai ia lebih memilih memihak laki-laki itu daripada ibunya sendiri. Segitu besarnya loh pola asuh dan dampak parenting. Memang nggak semua single parent sehebat Nikmir finansialnya. Sebagian besar broken home justru menjalani hidup susah payah, sampai anaknya yang jadi tulang punggung keluarga bekerja keras mati-matian untuk membiayai ibu dan adik-adiknya. Sebenarnya Loli ini sudah beruntung, tapi kan itu dari kacamata kita yang melihat dari luarnya saja. Seperti apa kekosongan jiwa seseorang ya kita nggak tahu. Meskipun terlihat hidupnya sudah tersedia, tapi dari kacamata netral yang gue lihat, Nikmir dan Loli adalah pelaku dan korban secara bersamaan. Ada sebab maka ada akibat. Inilah yang barangkali membuat Nikmir menerapkan strict parent ke anaknya, atau mungkin terlalu mengekang anaknya karena dia sadar betul bagaimana kehidupan di luar sana yang mungkin pernah dia jalani. Sementara Loli mungkin butuh kebebasan, dan sekalinya mendapat kebebasan, ya dia kebablasan. Terlalu mengekang nggak baik, terlalu membebaskan juga nggak baik. Berat kan jadi orang tua? Nah, begitupun jadi anak. Gak minta dilahirkan, tiba-tiba mendapatkan hal yang gak sesuai keinginan. Pas lahir, terasa dikasih beban, harus memenuhi tuntutan orang tua dan segala macam. Itu juga berat. Belum lagi ada istilah orang tua NPD. Keluarga cemara skip aja deh. Ada loh orang tua NPD. Orang tua yang gak pernah merasa salah. Bahkan gak mau minta maaf sama anaknya. Meskipun terbukti dia salah. Dan bahkan mengatakan anaknya durhaka, yang jelek-jelek. Tapi di kasus ini, Loli udah parah banget blundernya, sampai bicara kasar sama ibunya sendiri, yang gue nggak sampai hati dengernya. Gue cuma mau bilang, ada anak di luar sana, yang kedua orang tuanya hidup, tapi tidak merasakan peran keduanya sama sekali. Bahkan anak itu berjuang menggapai mimpinya sendirian. Jangankan kasih sayang, nafkah dan kebutuhannya saja, dia perjuangkan sendiri. Belum lagi anak itu pernah diperlakukan dengan kasar oleh ibunya sewaktu kecil. Hal-hal buruk yang ia terima sudah dapat menjadikan dia durhaka, tapi dia memilih tidak. Ia memilih baik, ia memilih tidak terpengaruh, dan ia memilih untuk berbakti dengan caranya.
Di sini anak durhaka itu ada, dan orang tua durhaka itu juga nyata. Seperti halnya kasus Baim Cilik. Dari balita anaknya kerja, hasilnya dipakai bapaknya buat nikah lagi. Gila. Lalu bilang anaknya gagal. Jadi bicara keluarga bukan soal hubungan darah, tapi kasih sayang dan cinta. Mungkin dengan orang lain kita bisa menjadi keluarga, karena kita bisa merasakan cinta kasihnya. Dan kebanyakan orang yang tidak mendapatkan dari dalam akan mencarinya dari luar. Kita contoh saja keluarga King Faas gimana? Keren nggak tuh buat jadi panutan keluarga yang harmonis dan baik-baik aja. Semoga bisa ya. Karena tiap lihat keluarganya King Faas, gue bawaannya haru gitu. Padahal itu kan bapak tirinya ya, dan itu anak tirinya yang dia asuh, dia rawat. Tapi segitu saling mencintainya, segitu erat hubungannya dibanding sama bapak kandungnya sendiri. Nah, segitu luar biasanya loh parenting. Jadi buat kalian yang mungkin mengalami inner child atau luka batin di masa kecil, atau mungkin ada kekosongan, udah, kalian saatnya berdamai sama diri kalian sendiri. Dan waktunya untuk kalian memutus hal itu agar tidak terjadi ke generasi berikutnya. Karena orang yang penuh luka, itu biasanya akan menularkan luka yang sama kepada anak dan keturunannya. Nah, semoga kita menjadi pribadi yang bahagia dan memancarkan kebahagiaan ke siapapun yang kita kenal. Karena dia dibawa sama keluarganya untuk mungkin ke rumahnya si Nikmir ya. Jadi si Loli ini dibawa paksa sama keluarganya dari apartemennya dia untuk balik lagi ke rumahnya si mamanya Nikita Mirzani ya. Jadi yang nggak tahu ceritanya, ini sedikit gue ceritain ya. Jadi dulu si Loli ini pernah di sekolah sama mamanya ke London. Bukannya sekolah, malah nggak tahu ngapain, kaburlah dia sampai ke rumah orang, tinggal di rumah orang, sampai akhirnya dideportasi balik lagi ke Indonesia, dan sekarang dia tinggal sendiri. Sorry, bukan tinggal sendiri, tinggal sama pacarnya yang namanya Fadel. Jadi dari kabar yang beredar, si Loli ini sama si Fadel ini katanya berhubungan, udah gitu sempat bor-bor katanya 2 kali karena dia sempat hamidun katanya. Nah, jadilah datang si emaknya ini untuk ngelaporin pacarnya si Loli ini, si Fadel, ke polisi. Nah, intinya gue juga kayaknya seneng banget nih si Fadel bisa masuk ya nanti ke Bui dengan segala gaya tengilnya dia dan apa yang dia lakuin sama si Loli sih. Kayak azas manfaat banget gitu loh. Tapi si Loli ini gue lihat di video itu kayaknya nggak mau banget gitu balik lagi ke rumah emaknya. Apa sih Lol, mendingan lo balik dulu ke rumah nyokap lo, tenangin dulu perasaan lo. Banyak orang di luar sana ya, yang cewek-cewek muda yang seumuran lo itu pengen berada di posisi lo jadi anaknya Nikita Mirzani mungkin. Walaupun emang emak lo kadang rada PA atau kayak gimana menurut lo kan, tapi buat gua nggak ada yang bisa menggantikan ibu kandung cuy. Dan kenikmatan lu berada di tengah keluarga lo itu nggak akan ada yang bisa menggantikan. Mumpung orang tua lo masih ada, lu pergunakanlah Loli dengan baik, sebaik-baiknya. Manfaatin waktu buat mereka segala macam. Jangan lo jadi begini Loli. Ya, pasti akan semakin membaik dan akan terus membaik dan akan semakin tenang tentunya. Dan secara emosional, psikis pun akan jauh lebih baik karena tidak lagi berada di lingkaran-lingkaran setan seperti apa yang disampaikan ibunya. Karena memang vibes bila bersama terkodel-kodel akan tidak baik-baik saja, akan terkontaminasi layaknya bakteri, kuman, dan virus. Ya, maka dijauhkan jauh lebih baik dan akan semakin baik-baik saja bila L bersama keluarganya dan tentunya bersama orang-orang yang memiliki vibe positif, tidak seperti terkodel-kodel. Paham kan? Paham lah. Alright. Ulala. Mudah-mudahan untuk kedepannya El pun akan semakin membaik dan tentunya berharap dikelilingi orang-orang yang baik, memiliki vibe yang positif, dan tentunya dijauhkan dari orang-orang yang memiliki vibe negatif layaknya virus, kuman, dan bakteri. Dan harapan kita semua semoga hubungannya antara El dan ibunya semakin membaik dan jauh lebih baik layaknya ibu dan anak. Ya, harapan kita semua seperti itu, dan tentunya mendapatkan pelajaran berharga agar tidak mengulang kesalahan yang sama, untuk tidak bertemu dengan orang-orang yang salah. Alright, ulala. Tangisan penyesalan Loli berjanji tak bentak Nikita Mirzani lagi. Di sini Nikita Mirzani titipkan Loli ke tempat aman dan berharap anaknya berubah setelah berulah dan ngamuk. Lagian juga Loli ya,
Nggak ada orang tua yang jahat kepada anaknya ya. Apalagi si orang ibu melahirkan anaknya ya, mengandung 9 bulan ya. Makanya Loli ya, kamu nurut aja sama emak kamu. Lagian juga Loli ya, ngapain sih pada mau kayak Kang Semir ini, si pergedel ini ya? Logikanya seperti ini ya. Orang tua mana yang tidak marah ya? Anaknya dirusak sama laki-laki ya. Apalagi laki-lakinya seperti si Kang Semir ini ya pasti marah dong semua orang tua. Siapa nggak marah ya? Kita doa terbaik aja, semoga kasus ini kelar dan Mbak Nikita Mirzani juga Loli juga bersama dengan baik lagi. Jadi cerita Loli sekarang udah mulai adem ya, kayak ikutan seneng gitu, dan lega banget. Loli sekarang udah ada di tempat yang seharusnya, di tempat yang aman. Emang seharusnya dia di situ, ya kan? Bagaimanapun mungkin dia kemarin di luar, pasti dia worry-nya setengah mati ya ketika dia balik ke ibunya. Meskipun ada drama-drama, gue yakin banget sekarang Loli udah tenang bareng sama ibunya. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan segala sesuatunya balik seperti sebelumnya, bahagia ya kan, sayang-sayangan ya kan, dan semoga cepet recovery-nya ya, meskipun nggak gampang ya. Karena kejadian kayak gini semua harus bisa saling memaafkan, menerima satu sama lain, dan kemudian berdamai dengan keadaan. Semoga Loli tambah bahagia, Nikbir tambah bahagia. Semoga Loli menjadi seperti apa yang diharapkan ibunya, terus kuliah ya, dan sukses dan bahagia. Amin.